إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah yang saya cintai dan hormati. Tentunya semua muslim dan muslimah menginginkan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Tidaklah ada seorang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan kepada Rasul melainkan menginginkan surga dan memohon perlindungan kepadanya dari neraka Jahannam. Maka tidak ada jalan kepada siapapun yang menginginkan yang demikian melainkan dengan mengikuti agama Allah Jalla wa'ala, dengan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Maka ketahuilah, sesungguhnya perintah Allah Jalla wa'ala yang paling agung, perintah Rasulnya yang paling besar, perintah Allah Jalla wa'ala yang pertama dan yang paling utama, juga perintah Rasulnya yang paling utama dan yang paling pertama adalah mengesahkan Allah Jalla wa'ala, adalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Tauhidlah yang menjadi sebab manusia ini selamat dari berbagai kemurkaan Allah Jalla wa'ala, dari berbagai kejelekan dan keburukan dunia dan akhirat. Tauhidlah yang menjadikan manusia itu tidak akan kekal di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Dan karena tauhidlah Allah Jalla wa'ala menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia. Karena masalah tauhidlah Allah mengutus para rasul dan Allah menurun kitab-kitab sucinya semata-mata agar mereka mengesahkan Allah, semata-mata agar mereka mentauhidkan Allah. Mereka hanya menggantungkan urusan-urusan mereka hanya kepada Allah, memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah, menyembelih hanya kepada Allah dan berdoa hanya kepada Allah. Mereka tidak pernah menyerahkan urusan mereka dan menggantungkan hati mereka kepada selain Allah. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka memurnikan ibadah mereka hanya kepadaku. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa makna tafsir ya'budun adalah yuwahhidun,
mengesahkan aku, maka mereka tidak melakukan dosa syirik, mereka tidak melakukan khurafat, mereka tidak beranggapan sial kepada selain Allah Jalla wa'ala, dan mereka tidak menggantungkan nasib mereka kepada selain Allah. Maka mereka hanya sholat untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah, menyembelih hanya kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dan aku tidak menginginkan makan dari mereka. Allah Jalla wa'ala telah menerangkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran bahwa seluruh para rasul dan seluruh para nabi, inti dakwah mereka, intisari dakwah yang mereka bawa adalah agar manusia ini kembali mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dan tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan kami telah mengutus setiap rasul kepada setiap umat. Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Seluruh mereka mengajak umat mereka, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, hambakanlah diri kalian hanya kepada Allah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, bukan kepada orang yang telah meninggal, bukan kepada laut, bukan kepada tempat-tempat keramat, karena kebaikan dan kebahagiaan itu hanya di tangan Allah. Tidak ada yang mampu mendatangkan kebaikan dan tidak akan ada yang mampu mendatangkan kemudaratan kecuali Allah Jalla wa'ala. Maka Allah katakan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, semua dakwah mereka sama, inti dasar dakwah mereka sama, dakwah mereka satu, yaitu menyuruh ani'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajibkanibut taghut, dan tinggalkanlah segala bentuk peribadatan yang disembah selain Allah Jalla wa'ala. Apakah itu kuburan yang dikeramatkan, apakah itu pohon yang dikeramatkan, apakah itu laut yang dikeramatkan, dan berbagai macam bentuk peribadatan selain Allah Jalla wa'ala, kepada selain Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا أُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Tidaklah ada satu rasul yang telah kami utus sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya, hendaknya engkau hanya beribadah kepada, menggantungkan hatimu hanya kepada, takut dengan sempurna dan penuh pengagungan hanya kepada, dan mengharap dengan sempurna hanya kepada. Inilah intisari dan inilah dakwah mereka para rasul. Maka Allah Jalla wa'ala memberikan janji, memberikan jaminan kepada mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang hati mereka itu hanya tergantung kepada Allah, rasa takut mereka itu hanya kepada Allah, rasa harap mereka itu hanya kepada Allah. Mereka tidak menjadikan orang-orang yang telah meninggal atau tempat-tempat keramat sebagai tempat-tempat mereka menyampaikan ibadah dan permohonan mereka kepada Allah. Jaminan Allah kepada mereka adalah kehidupan yang sempurna, keamanan yang sempurna, dan syurganya. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, di dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bil-dhulm, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Nabi SAW yang langsung menafsirkan apa yang dimaksud dengan kezaliman di dalam ayat ini. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Luqman, Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Maka Allah menyatakan orang-orang yang beriman, yang memiliki akidah i'tikad yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan akidahnya Rasulullah SAW, akidah para sahabat, akidah para tabi'in, tabi'in, empat imam mazhab dan ulama ahlus sunnah wal jamaah yang datang setelahnya. Walam yalbisu
imanahum bidzulm, dan mereka tidak mengotori iman mereka, akidah mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Maka untuk mereka keamanan yang mutlak, yang sempurna dunia dan akhirat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa Ala. Di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa di hari kiamat didatangkan seorang lelaki. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa lelaki ini memiliki dosa sebanyak 99 sijillah. Dia membawa dosa sebanyak 99 gulungan. Setiap gulungan tersebut terpenuhi dengan dosa sejauh mata memandang. Coba bayangkan, seorang hamba menghadap dengan kepada Allah, membawa dosa sebanyak 99 gulungan. Di setiap gulungan terisi dosa sejauh mata memandang, dan satu gulungan terisi tauhid, terisi la ilaha illallah, pengesaan kepada Allah. Dia tidak pernah menyekutukan Allah, dia tidak pernah beribadah kepada selain Allah. Hanya saja ketika di dunia dia banyak bermaksiat, dia pun berputus asa bahwa dia tidak akan masuk syurga, dan dia pun menganggap dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Maka Allah bertanya kepadanya, hal laka min hasanah, wahai hamba, dosa yang kamu bawa sebanyak 99 gulungan. Setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Adakah kebaikan lain yang kamu lakukan? Adakah amal soleh yang kamu miliki? Dia pun menjawab, tidak ada. Amalan apa yang saya miliki di hadapan 99 gulungan dosa ini yang setiap gulungannya sejauh mata memandang? Maka Allah menyatakan, sama sekali engkau masih memiliki satu gulungan ibadah, akidah yang benar, yang mengalahkan beratnya 99 gulungan dosa tersebut yang sejauh mata memandang. Maka Allah tampakkan kepada yang satu gulungan yang berisi tauhid, yang berisi la ilaha illallah, di mana ketika dia di dunia tidak pernah beribadah kepada selain Allah. Kalau dia berdoa kepada Allah, dia tidak menyembelih kepada selain Allah, dan dia tidak khurafat terhadap tempat-tempat yang keramat. Maka kata Nabi SAW, ketika ditimbang satu gulungan yang isinya tauhid dengan 99 gulungan yang berisi dosa sejauh mata memandang, famadat bihinna la ilaha illallah. Rupanya satu gulungan yang berisi akidah yang lurus, tauhid yang benar, itu lebih berat ketimbang 99 gulungan yang berisi dosa sejauh mata memandang. Inilah janji Allah di dalam Al-Quran Karim dan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hamba-hambanya yang tidak pernah menyekutukan Allah Jalla wa'ala, yang tidak pernah melakukan dosa syirik ketika mereka di dunia. Namun sebaliknya, dosa syirik adalah merupakan dosa yang paling besar, yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah jika pelakunya belum bertaubat kepada Allah. Dosa syirik besar, memalingkan ibadah kepada selain Allah, adalah dosa yang membuat pelakunya kekal di neraka Allah, dan dia juga merupakan dosa yang akan membakar seluruh amal saleh yang ikhlas dia lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi, semuanya terbakar tatkala dia melakukan dosa syirik walaupun hanya sekali di dalam setahun. Berikut ini ayat-ayat Al-Quran Karim yang menerangkan bahayanya dosa syirik. Di dalam surat As-Zumar, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wahai Nabi Muhammad, telah kami wahyukan kepada engkau dan kepada seluruh para nabi, kepada seluruh nabi dan para rasul sebelum engkau. Bunyi wahyu kami adalah, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau melakukan dosa syirik, maka seluruh ibadah yang engkau miliki itu akan terbakar, semuanya akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti akan menjadi orang-orang yang merugi dunia dan akhirat.
yang dari semenjak lahir mereka sudah terjaga dari perbuatan syirik, dan mereka lah pembawa bendera tauhid. Tetapi Allah ancam, kalau pernah melakukan dosa syirik sekali saja dan engkau belum bertobat, maka seluruh amalan yang pernah kalian lakukan seumur hidup, semua itu akan terhapus. La haula wala quwwata illa billah. Di dalam surat At-Taubah, setelah Allah menyebutkan 13 nama para rasul, Allah menyatakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah mereka para rasul melakukan dosa syirik, maka akan terhapus seluruh ibadah-ibadah yang pernah mereka lakukan. Kita tahu bahwa mereka para rasul, bahwa mereka para anbiya alaihi wassalatu wassalam adalah hamba Allah yang paling ikhlas beribadah, adalah hamba-hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya, yang paling banyak beribadah kepada Allah. Tetapi Allah ancam, kalau pernah melakukan dosa syirik, maka ibadah-ibadah tersebut semuanya akan sirna, semuanya akan terbakar, dan semuanya akan terhapus. Di dalam surat Al-Furqan, Allah juga menegaskan hal yang sama. Maka Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu faj'alnahu haba'an manthura. Pada hari kiamat kami datangkan ibadah-ibadah yang pernah mereka lakukan di dunia ini, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan, tidak dianggap oleh Allah Jalla wa'ala sedikit pun. Kata Imam Az-Zahabi dan ulama tafsir yang lainnya, tatkala tauhid mereka, akidah mereka tidak benar, sehingga mereka jatuh ke dalam kesyirikan dan jatuh ke dalam riya, tidak ikhlas dan tidak memiliki tauhid yang benar di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam surat An-Nisa, Allah Jalla wa'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan sebanyak apapun amal saleh. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik kalau pelakunya belum bertobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi seluruh dosa di bawah kesyirikan itu masih berada di bawah kehendak Allah. Sekalipun pelakunya belum bertobat, ada kemungkinan di hari kiamat dia akan dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Adapun dosa syirik, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah kalau dia belum bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan jangan pernah kita menganggap enteng dengan yang namanya dosa syirik. Jangan pernah kita mensepelekan dosa syirik, dan jangan pernah kita merendahkan dosa syirik. Berikut ini sebuah cerita dari Rasulullah. Ada seorang yang masuk ke dalam neraka hanya dikarenakan seekor lalat. Juga ada seorang lelaki yang masuk ke dalam surga juga dikarenakan seekor lalat. Dikarenakan tauhid dan syirik. Bagaimana kalau logisnya? Nabi SAW menyatakan, yadkhulul jannatu rajulun fi dubah wa dakhala an-nar rajulun fi dubah. Ada seorang lelaki, ada seorang hamba yang masuk ke dalam neraka dikarenakan seekor lalat, dan ada pula seorang lelaki yang meraih surga Allah dikarenakan juga seekor lalat. Para sahabat Nabi terheran-heran, kok bisa ada seorang yang masuk ke dalam neraka hanya dikarenakan seekor lalat. Sebaliknya ada seorang lelaki masuk ke dalam surga juga dikarenakan seekor lalat. Lalat adalah sebuah seekor hewan yang sangat hina, yang tidak ada harga. Kok bisa membuat ini masuk ke dalam neraka, yang satunya lagi masuk ke dalam surga? Maka para sahabat bertanya, kifada? Bagaimana kejadiannya wahai Rasulullah? Kok bisa ada orang yang masuk ke neraka dikarenakan seekor lalat, dan seorang laki-laki yang lain masuk ke dalam surga juga dikarenakan seekor lalat? Mereka pun bertanya, gimana? Bagaimana ceritanya? Bagaimana kronologisnya? Maka Nabi SAW bersabda, marra rajulan bi ahli qaryatin lahum sanam la yujawizu ahadun illa hatta yuqarriba lahu syai'an. Ceritanya adalah bahwa ada dua orang laki-laki yang melakukan perjalanan, maka mereka pun ingin melintasi suatu desa. Di desa tersebut ada tempat keramat,
ada tempat-tempat yang mereka melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, kepada berhala-berhala. Karena di masa itu orang-orang jahiliyah suka mengkeramatkan tempat. Ada pohon yang dikeramatkan, ada batu yang dikeramatkan, ada kuburan yang dikeramatkan, dan ada patung yang dikeramatkan. Maka mereka ini melewati kampung tersebut. Maka penduduk kampung tersebut membuat syarat, tidak ada yang boleh melewati tempat ini sampai dia mau menyembelih ke tempat keramat ini. Maka yang pertama, mereka menyatakan kalau kamu ingin lewat, kamu harus menyembelih sesuatu untuk tempat keramat kami. Nyo tayo dia nyo lewat kuburan nyo untuk amplop ini dengan selamat kabar kau. Kalau lewat tempat keramat kuburan itu harus sedekah biar gak malam hidup kamu. Masya Allah, langsung turun dari mobil yang 300-nya, letakkan amplop, letakkan uang di kuburan. Emangnya yang di kuburan butuh uang untuk beli Pizza Hut? Kamu lewat dari kuburan tidak datang berikan sedekah, masa malam hidupmu, tetapi sehari-hari tidak sholat, tidak merasa malam, tidak pernah takut kepada Allah. Maka orang ini menyatakan, "Laisa indi syai'un hatta uqarribah." Wahai masyarakat setempat, saya tidak punya hewan yang bisa saya sembelih untuk tempat keramat kalian ini. Maka mereka menyatakan, "Qarib walau hubaban." Sembelihlah walaupun hanya seekor lalat, kata masyarakat. Maka kata Nabi, orang ini meremehkan ibadah sembelih kepada selain Allah. Padahal menyembelih untuk selain Allah karena bentuk pengagungan adalah salah satu dari bentuk kesyirikan. Dia pun menganggap enteng, hanya seekor lalat. Maka kata Nabi, faqarrabahu fadakhala an-nar. Dia pun menyembelih seekor hewan, seekor lalat agar dia selamat dari situ. Mereka pun membiarkan dia lewat dan akhirnya dia masuk neraka. Yang kedua kata Nabi, ingin melintasi tempat tersebut. Mereka pun berkata kepadanya, qarrib syai'an, sembelihlah sesuatu untuk tempat keramat kami ini. Walau hubaban, walaupun hanya seekor lalat. Maka dia menyatakan, ma kuntu uqarriba syai'in li ghairillahi 'azza wa jalla. Aku tidak akan pernah mau menyembelih untuk selain Allah sekecil apapun hewannya, walaupun hanya seekor lalat. Aku tidak akan mampu, aku tidak akan siap menyembelih untuk selain Allah. Maka dia pun dipenggal lehernya oleh mereka karena mereka menganggap ini orang tidak memuliakan dan tidak mengagungkan tempat keramat ini. Akhirnya kata Nabi, dia disembelih, dipenggal lehernya, maka dia mati. Allah pun memberikan surga untuknya. Inilah yang namanya tauhid. Inilah yang namanya syirik. Kalau seorang yang tidak mengenal tauhid, tidak memiliki rasa takut yang sempurna hanya kepada Allah, hatinya masih tergantung kepada selain Allah, ke tempat-tempat keramat, aduhai sengsaranya hidup dia. Dia selalu diperbudakkan oleh kesyirikan. Mau nikah, baca dulu bulan apa bagusnya. Ini bulan Safar, jangan nikah, kurang bagus. Padahal Nabi menyatakan la adwa wala safar, enggak ada penyakit yang menular dengan sendirinya dan tidak ada kesialan dengan bulan Safar. Orang sekarang mau nikah, tanya dulu sama ulama, bulan apa bagusnya? Oh ini jangan, ini bulan panas, ini bulan Safar, enggak bagus untuk untuk pernikahan, bahaya buat pernikahan kamu. Oh kamu anak bungsu, calon kamu juga anak bungsu, jangan, ini bahaya, rumah tangga kalian akan retak dan seterusnya. Demikian juga orang-orang jahiliyah, mereka beranggapan sial dengan bulan Syawal. Mereka tidak mau menikahkan putri-putri mereka, dan mereka tidak mau menikah di bulan Syawal. Mereka menganggap Syawal ini bulan sial. Maka Nabi dengan sengaja menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal dan mengumumkannya bahwa tidak ada kesialan, baik dan buruk itu hanya di tangan Allah Jalla wa'ala. Mereka pun mengadu nasib mereka dengan hewan-hewan seperti seekor burung. Kalau mereka ingin melakukan safar, ingin melakukan sesuatu yang telah mereka rencanakan, terlebih dahulu mereka melepaskan seekor burung. Kalau burungnya terbang ke arah kanan, maka mereka menyatakan new tanda. Ini tanda baik, boleh kita lanjutkan. Tetapi kalau burungnya lari terbang ke arah kiri, maka mereka menyatakan ini tanda sial, jangan keluar. Tunda,
rencana ini. Maka Nabi pun menyatakan, innama tiyaratu wa tiwalatu syirkun. Sesungguhnya mengadu nasib kepada selain Allah, kepada seekor burung, dan menggunakan jimat-jimat adalah kesyirikan. Rasulullah di dalam sebuah peperangan melihat ada seorang yang baru masuk Islam ikut jihad bersama Rasulullah. Kok ada gelang di tangannya? Nabi bertanya, mahada, gelang apa ini? Maka orang tersebut menjawab, minal wahai. Ini gelang jimat supaya enggak kena penyakit wahan ya Rasul. Penyakit yang kalau menimpa tangan membuat jari jemari tangan itu runtuh dan copot. Dia mengatakan ini jimat. Ya, ubah dari kampung. Bagaimana penyakit? Obat supaya enggak kena penyakit. Ini jimat sudah dibaca-baca. Maka Nabi menyatakan, maya itu kami dawahna. Sesungguhnya jimat ini akan membuat engkau hidup sengsara dan ialah sumber penyakit wahan. In mita wa huwa alaika ma ablahta abada. Kalau kamu mati, jimat ini masih ada di tanganmu, kamu akan rugi, kamu akan binasa dunia dan akhirat. Enggak pernah orang yang memakai jimat itu hidupnya senang. Orang yang tidak memiliki tauhid di dalam hati, yang masih di dalam kubang kesyirikan dan khurafat, dia selalu dipermudahkan oleh kesyirikan itu. Ingin melakukan sesuatu, khawatir karena jimatnya nggak boleh basah. Ingin melakukan sesuatu, ingat harus ini harus itu, dia belum melakukan ini dan itu. Akhirnya khawatir. Mau perang, dia harus baca ini baca itu terlebih dahulu. Dia harus usap ini usap itu. Ingin ini harus datang ke kuburan ini dan kuburan itu. Harus mengambil tanah ini dan tanah itu. Pada Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da' falyu'minu bi wal yastajibu li la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang, katakanlah bahwa aku adalah zat terdekat dari mereka. Hendaknya mereka langsung berdoa kepadaku. Tidak perlu meniti kepada orang yang telah meninggal. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Aku akan mengabulkan seluruh permintaan mereka. Hendaknya mereka beriman dan yakin aku akan mengabulkan agar mereka mendapatkan petunjuk dariku. Aku liqauli hada wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.